Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Salam, sapa Alkitab dalam 5 menit. Nah, kali ini kita akan masuk di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Saya bacakan ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, ini Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Nampaknya kok aneh, saudaraku ya. Dari pasal 1 ayat 1 yang Allah menciptakan langit dan bumi, tiba-tiba ayat 2, bumi belum berbentuk, kosong. Seakan-akan menyudutkan Allah bahwa ciptaannya Allah jelek banget begitu. Kok belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Tidak, saudaraku. Ternyata antara ayat 1 dan ayat 2 itu ada jeda waktu yang kita nggak tahu berapa lama, saudaraku. Ciptaan Allah selalu baik, tidak ada yang jelek. Ciptaan Allah tidak ada yang kacau. Di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-33, Allah tidak mengendaki kekacauan. Jadi itu bertentangan dengan sifat Allah. Nah, ternyata yang merusak semuanya ini adalah iblis. Di dalam Yehezkiel 28 ayat yang ke-17, saudaraku. Yehezkiel 28 ayat yang ke-17 dikatakan, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan, demi semarakmu ke bumi kau kulempar. Ini lambang Lucifer, penjelasan tentang kejaduan Lucifer, saudaraku. Nah, karena iblis dihancurkan, iblis tidak bisa melawan Allah, iblis merusakkan ciptaan Allah. Jadi bumi begitu rusak. Bayangkan, pekerjaan iblis itu hanya ada perusakan, hanya ada kegelapan, hanya ada kekacauan, hanya ada berantakan, tidak berbentuk. Nah, jadi roh Allah yang ada di dalam bumi itu, dunia itu, jadi dia melihat ini akan ada ciptaan, pemulihan kembali, pemulihan ciptaan. Nah, jadi di ayat 1 dan ayat 2 ada jeda waktu beberapa lama, di mana saat itu ada iblis yang dilemparkan ke bumi. Jadi iblis itu siapa? Awalnya malaikat, tapi karena jatuh dalam dosa kesombongan, saudara bisa baca di dalam Yesaya, juga di dalam Yesaya 28, kan kesombongan, dia dilempar ke bumi dan dia menghancurkan ciptaan Allah seperti anak kecil. Dia gak bisa melawan, dia bisa marah dengan orang tua, dia merusakkan barang-barang yang dibelikan orang tua. Ya, iblis merusakkan ciptaannya Allah ini, dirusak. Nah, apa bedanya pekerjaan iblis dengan pekerjaan Allah, saudaraku? Kalau iblis itu tidak berbentuk, tidak ada bentuknya. Nah, itu iblis itu artinya apa? Bebas, puaskan daging, gak ada rencana, hancur pokoknya, puas. Nah, kalau Allah beda. Di dalam Yeremia pasal 4 ayat 22 sampai 23, saudara. Yeremia pasal 4 ayat yang ke-22 dikatakan mereka pintar berbuat jahat. Nah, ayat 23, aku melihat kepada bumi ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Kenapa sih? Karena umatnya ini berbuat jahat. Nah, memuas-muaskan daging. Kalau pekerjaan Allah ada rencana, tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan rencana Allah. Kedua, kosong. Kosong itu artinya apa? Sia-sia, dan iblis bertahta. Ketiga, gelap. Ujungnya apa? Neraka. Kalau Allah terang. Nah, hati-hati. Dan roh Allah melihat itu. Dia melayang-layang, dia melihat Allah. Oh, ini harus dipulihkan. Allah kita Allah pemulih. Kalau saudara hidup, saudara mungkin hari-hari ini mengalami kemerosotan, kehancuran, doa kepada Allah. Allah kita akan memulihkan keadaan kita, sehingga keadaan kita pulih. Tapi jangan pulih terus, harus bertumbuh. Jangan mau jatuh bangun dalam dosa terus, sehingga minta pemulihan terus. Jangan, bertumbuh terus sampai seperti Kristus ya. Puji Tuhan, saudaraku. Salam.